Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal ngasih informasi ke kalian tentang gimana caranya ngedapatin beasiswa PPA atau biasa disebut dengan peningkatan prestasi akademik. Oke, mungkin sebelumnya aku mau cerita dulu gimana awalnya dulu aku dapat beasiswa ini. Dulu itu aku dapat notif dari temen aku, katanya ada beasiswa PPA itu di grup. Nah, terus aku cari tahu informasi lebih lanjutnya, ternyata emang benar waktu semester itu tuh ada beasiswa PPA. Dan akhirnya aku cari tahu gimana caranya ngedapetin beasiswa itu, syarat-syaratnya, dan akhirnya aku bikin untuk ngedapetin beasiswa itu. Dan untuk ngedapetin beasiswa itu tuh nggak gampang karena banyak banget prosesnya dan lumayan ribet. Dan kalian harus ke kampus kalian sendiri untuk nyiapin syarat-syarat untuk PPA-nya itu. Waktu aku itu juga banyak banget, kamu harus minta tanda tangan wakil dekan lah, minta tanda tangan pembimbing. Nah, kok bisa ada pembimbing kayak gitu. Nah, ini di video ini aku bakal jelasin apa-apa aja itu beasiswa PPA. Nah, kalau misalkan kamu mau ambil beasiswa ini, pastiin kamu nggak dapat beasiswa lain karena kalau misalkan udah dapet beasiswa lain, kalian nggak bisa ngambil beasiswa ini. Sama sih sistemnya sama beasiswa yang lain. Kalau udah dapat satu beasiswa, ya udah satu itu aja. Oke, langsung aja. Yang pertama aku bakal jelasin ketentuan umum untuk ngedapetin beasiswa ini adalah yang pertama, kamu adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang, baik itu S1, D4 ataupun D3. Itu yang pertama. Oke, terus yang kedua, waktu aku itu kita aktif di semester Januari-Juni 2019. Itu yang aku dulu. Dan kita tetap akan kuliah di Juli-Desember 2020. Nah, itu dia syarat beasiswa yang kedua. Berarti kamu nggak boleh ambil cuti di Juli-Desember karena beasiswa ini tuh keluarnya bulan Juli sampai Agustus kita ngurusnya kalau nggak salah. Dan itu tuh mepet banget waktunya. Terus yang ketiga, kamu merupakan mahasiswa yang udah nyelesain 2 semester. Nah, 2 semester itu udah harus kamu selesaikan. Karena apa? Karena IPK kamu bakal dilihat di sini dan minimal kamu semester 3 udah bisa daftar. Yang keempat, waktu syarat aku itu kamu nggak diwisuda tahun 2019. Jadi selama periode beasiswa kamu jangan wisuda dulu, santai aja gitu karena uangnya lumayan juga waktu aku dapat beasiswa itu. Terus yang kelima, seperti yang udah aku jelasin tadi, kamu bukan penerima beasiswa bidik misi, VDMI, dan sejenis-sejenisnya itu kamu nggak terima. Emang pure kamu nggak dapat beasiswa apapun. Nah, ini untuk ketentuan umum dari beasiswa ini sendiri ya. Next, beasiswa ini berapa sih Kak dapatnya? Kalau menurut ketentuan yang aku baca, beasiswa ini kita dapatnya itu 1 bulan 400.000. Tapi kita nggak dikasih per bulan, emang dikasih per semester. Jadi satu semester itu yang 6 bulan itu kita dapat 2.400.000. Tapi waktu aku itu keluarnya langsung 4.800.000 untuk beasiswa ini. Jadi yang pertama dia cairin dulu 2.400.000. Terus Oktober kalau nggak salah akhirnya dicairin lagi di bulan Januari, baru dia cairin lagi 2.400.000 berikutnya. Itu dia, berarti kita dapat uangnya tuh 4.800.000 rupiah. Ini dia yang bakal aku bahas, ketentuan khusus dari beasiswa PPA ini sendiri apa-apa aja. Aku bakal kasih tahu ke teman-teman aja. Poin pertama itu adalah kamu punya IPK 3,25. Jadi kalau misalkan ini minimal ya, minimal kamu punya IPK 3,25. Aku saranin IPK kamu harusnya di atas 3,25. Kalau bisa IPK kamu itu sekitar 3,6, 3,7, 3,8 dan paling bagus banget kalau bisa 3,9. Kenapa? Karena kan yang ngambil PPA ini kan banyak ya. Kalau misalkan IPK kamu rendah ya mungkin aja kamu bakal tergeser sama orang-orang lain yang IPK-nya lebih tinggi dari kamu. Itu dia yang pertama. Nah, dalam penetapan beasiswa ini ada beberapa prioritas yang akan diberikan kepada kamu. Dan prioritas pertama itu adalah yang aku sebutin tadi, mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi. Nah, makanya teman-teman yang menganggap IPK itu nggak penting, sebenarnya IPK itu penting untuk mendapatkan beasiswa. Beasiswa apapun itu pasti akan dilihat IPK kamu. Jadi jangan anggap kalau IPK itu nggak penting kayak gitu. Jadi silahkan mulai dari sekarang, maba-maba baru atau kamu mahasiswa yang memungkinkan masih bisa untuk ngambil beasiswa ini, coba deh dimaksimalin lagi belajarnya biar kamu bisa dapat IPK yang tinggi gitu. Terus yang kedua, prioritas yang bakal diberikan untuk beasiswa PPA ini adalah mereka yang punya
SKS paling tinggi di satu angkatan. Jadi maksudnya SKS paling tinggi itu adalah selama kamu ngambil mata kuliah itu kamu tuh ambil 24 dan itu nggak ada gagal kayak gitu. Jadi SKS kamu tuh banyak gitu, berarti itu emang mereka yang bener-bener aktif kayak gitu selama masa-masa perkuliahannya. Kemudian yang ketiga itu prioritasnya adalah mahasiswa yang memiliki prestasi baik itu ekstrakurikuler, tingkat internasional, nasional, pokoknya boleh ikut ini. Dan waktu aku sertakan sertifikat aku waktu itu ikut lomba video pendek, dan alhamdulillah waktu itu dapat juara 2. Itu aku sertain untuk PPA ini, dan itu tuh kalau nggak salah tingkat universitas ya, lumayan lah. Yang penting kita tuh ada ikut lomba kayak gitu. Jadi kalau jadi mahasiswa tuh jangan cuma mau diem aja kayak gitu, coba deh ikut lomba supaya apa, supaya selain IPK tinggi kalian punya prestasi, organisasinya mantap. Nah itu biasanya mudah banget diterima untuk ngambil beasiswa. Dan prioritas yang keempat itu adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi juga bisa ikutan beasiswa PPA ini. Jadi kamu tenang aja, kamu bisa ikut beasiswa PPA ini, dan itulah tadi ketentuan atau syarat khusus untuk beasiswa PPA. Itu kan ketentuannya nih. Selanjutnya dokumen apa aja yang harus kalian persiapkan untuk bisa ngedapetin beasiswa ini. Yang pertama, kamu harus menyiapkan program kreativitas mahasiswa atau biasa disebut dengan PKM 5 bidang, yaitu bidang kewirausahaan, bidang pengabdian masyarakat, atau bidang daya cipta, teknologi, dan penelitian. Itu terserah kamu mau ngambil PKM yang mana. Waktu aku ambil PKM kewirausahaan ya, itu aku ngambil PKM kewirausahaan. Nah yang kedua, ketentuannya itu dokumen yang harus kalian lengkapi itu adalah di proposal PKM itu harus ada lembar bimbingan kalian sama dosennya, dan itu tuh ada formatnya. Nanti kalian mesti minta tanda tangan, kalian harus minta tanda tangan dosennya selama kalian bimbingan gitu, minimal 2 kali aja, itu udah cukup untuk syarat dapetin PPA. Dan nomor 3, kalian harus fotokopi kartu tanda mahasiswa, terus fotokopi KTP, terus kalian juga mesti isi formulir pendaftarannya. Nanti aku bakal tunjukin gimana sih bentuk-bentuknya. Terus juga ada namanya historis nilai. Historis nilai ini juga sangat diperlukan nanti, makanya itu IPK kalian bakal dilihat. Kemudian ini yang paling rumit menurut aku saat aku ambil beasiswa PPA itu adalah surat pernyataan yang harus ditandatangani wakil dekan 3. Apa aja suratnya? Ini aku kasih tau ya. Nah, surat-surat yang pertama itu adalah surat aktif kuliah semester Januari-Juni 2019 yang aku dulu, dan tidak akan diwisuda dan tidak akan cuti di bulan Juli-Desember 2019. Itu nanti tanda tangannya harus minta tanda tangan wakil dekan 3 sama stempelnya. Dan itu tuh yang paling rumit karena kadang wakil dekan 3 tuh nggak selalu stay di tempat. Jadi kamu coba nelfon, coba cari, aduh pokoknya semuanya deh. Itu yang paling rumit waktu itu. Kamu bakal hari sana sini pokoknya waktu itu ya. Dan untuk ngambil surat keterangan ini, pertama kamu harus pergi dulu ke TU untuk bilang ke TU-nya. Kalau aku di FBS waktu itu aku bilang aku mau ambil surat aktif kuliah sebagai syarat ini. Nanti kita tuh disuruh tulis nama kita di sana, terus nanti nunggu dulu gitu. Aku saranin pagi-pagi aja perginya, biasanya siang tuh udah siap kayak gitu. Jadi kalau dia bilang 2 hari lagi, sebenarnya itu enggak sih. Mungkin itu tuh cuman biar kita tuh nggak terlalu rame gitu kan, 2 hari lagi. Makanya biasanya siang. Itu aku antar pagi kan. Aku bilang ada syaratnya juga kalau mau ngambil itu tuh, kalau nggak salah KRS kita sama KTM kita, KRS sama KTM buat ambil surat aktif kuliah itu. Kita langsung sana, terus aku ngantarnya pagi, siang aku tanyain udah siap belum, udah siap katanya. Jadi siangnya langsung minta tanda tangan wakil dekan 3. Itu yang pertama ya, surat yang harus ditandatangani wakil dekan 3 itu yang pertama. Yang kedua, tidak menerima beasiswa lain dari pihak manapun. Nah ini tuh nanti juga dapatnya dari TU. Jadi nanti tuh dia kalau misalnya kita mau ngurus PPA, itu surat yang bakal dikasih orang TU tuh seperangkat gitu, langsung dikasih semuanya gitu. Terus surat yang ketiga itu adalah bersedia mengikuti upacara. Kalau nggak salah itu suratnya digabung atau enggak, tapi yang jelas suratnya nanti tuh langsung dari TU kita. Suratnya selanjutnya tidak akan diwisuda tahun 2019 ya, ini juga aku dapatnya dari TU. Dan surat yang terakhir itu juga kalau nggak salah belum menikah, dan kalau yang belum menikah ini aku kalau nggak salah bikin sendiri suratnya, formatnya terserah tuh kayak mana, cari aja nanti di internet
buat kalian yang minat ya. Next, poin nomor 8 yang dokumen yang harus kita lengkapin itu CD. Jadi seluruh dokumen-dokumen yang udah aku sebutin tadi itu dimasukin ke dalam CD, di burning, sama foto kita juga harus di burning, PKM kita, KTM, historis nilai, semuanya dimasukin ke sana gitu ya, untuk dapetin beasiswa PP. Oke, selanjutnya aku bakal nunjukin ke teman-teman ini ya. Nanti kita tuh bakal dikasih kartu ATM. Ini kartu ATM-nya. Kalian bisa lihat. Ini blur ya, ini aja. Kartu ATM-nya. Terus nanti ini dia tabungan BRI yang bakal dikasih untuk pencairan beasiswanya. Buat teman-teman yang udah punya rekening BRI, waktu itu disuruh fotokopi rekeningnya dan disuruh kumpul dulu ke BAK. Karena apa? Karena takutnya nanti ternyata ada 2 rekening gitu. Jadi ya ini dia. Ini aku dapatnya Oktober ya, 2019 Oktober. Jadi ngurusnya itu dari Agustus, Oktober baru cair. Nih masih kosong karena aku nggak ada nabung di sini. Jadi ya, ini bukti fisik dapat beasiswa PPA. Nah, terus waktu kita udah dinyatain lolos beasiswa PPA, itu masih ada tahap selanjutnya untuk bisa dapetin ini, buku ini. Itu masih ada lagi tahapannya. Setelah kita lolos, itu kita disuruh buat ngumpulin proposal kita, ada tanda tangan dosennya, pokoknya banyak banget itu. Itu nanti kalau nggak salah diserahin ke gedung Bagonjong Lama, di sana diserahin. Nah, di situ tuh nanti yang bagian cover depan PKM-nya itu di fotokopi 2 lembar. Nah, itu nanti proposal kita dicek. Kalau misal proposal kita tuh udah benar, itu nanti bakal di ACC sama pihak yang ada di sana. Pihak yang ACC itu adalah pihak dari PPIPM UNP gitu. Jadi, ada kemungkinan PKM yang kita buat itu bakalan lolos seleksi internal UNP. Wah, ini tuh seru banget. Waktu aku ikut itu juga, alhamdulillah waktu itu PKM aku lolos, PPA aku lolos, jadi aku dapet 2. Sekarang aku lagi nunggu pengumuman PKM, tapi ditunda karena sekarang lagi ada wabah corona lagi ya. Kita tunggu aja, semoga aja lulus. Minta doanya sama teman-teman. Next, waktu itu aku datang sendirian ke sana, aku minta diliatinnya proposal aku. Katanya ada yang salah, ternyata tuh nggak ada yang salah dan aku tuh udah bener semua. Akhirnya nanti di ACC sama pihak PPM-nya dikasih stempel, dikasih tanda tangan. Terus nanti kita disuruh lagi ke gedung rektorat baru buat ngantri lagi di sana, buat di entry-in nama-nama orang yang lolos lolos PPA itu, yang lolos PPA, di entry lagi ke sana. Setelah selesai baru kita bisa ke bank kalau nggak salah setelah itu. Nah, di bank nanti itu ada lagi syarat-syaratnya. Di bank tuh nanti kita pas baru datang kita bilang, Pak mau ambil itu, Pak mau cairin uang PPA. Nanti dibilang kamu dari fakultas jurusan apa? Terus aku sebutin aku jurusan seni rupa. Terus dikasih lagi belangko. Belangko itu kita isi buat dapetin ini. Nah itu dia belangko. Dan setelah selesai belangko aku kasih lagi ke bapak satpamnya. Terus nanti kita dipanggil, disuruh duduk. Kita dipanggil terus ngomong lagi sama customer service-nya, ngisi data kita. Dan setelah selesai ngisi data, kita tunggu lagi. Dan kita disuruh foto tuh buat ini, disuruh foto. Nah kalau udah siap nanti baru kita dipanggil ke teller buat ngambil buku tabungan, dan itu uangnya udah masuk waktu itu 2.400.000. Nah itu dia. Jadi aku bakal kasih tahu berkas-berkas aku itu gimana bentuk, apa sih, ada form pendaftarannya, terus untuk PKM-nya gimana, nanti ada, aku bakal tunjukin di sini. Oke, mungkin itu aja video dari aku. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa dan subscribe kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, dan aku bakal terus kasih informasi-informasi menarik. Makanya jangan lupa di subscribe ya. See you.